Sore hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan dan kita akan beribadah bersama-sama. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi saat ini secara khusus di kalangan kita sebagai orang yang percaya. Karena ada begitu banyak yang belajar tentang firman Tuhan. Tetapi tidak dapat disangkal ada begitu banyak juga yang tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Maka ini menjadi satu perjuangan buat kita untuk melihat seperti apa kehidupan yang Tuhan ajarkan. Secara khusus ketika kita belajar tentang 7 fakta seputar salib. Di dalam tema hari ini berbicara tentang anak manusia akan dianiaya. Kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi. Dan secara khusus dia mengatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Sejak waktu kapan? Waktu itu adalah waktu kapan dan Yesus mulai berbicara kepada murid-muridnya. Maka kalau kita mundur di ayat-ayat sebelumnya, maka kita menemukan pada perikop bagian ini lagi menunjuk bagaimana ketika murid-murid mengakui secara khusus buat Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah ketika Yesus mengatakan, khususnya Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Sejak saat itu Yesus melarang murid-murid untuk menyampaikan, memperkenalkan bahwa dia adalah Mesias. Maka di dalam Matius pasal yang ke-16 itu sangat nyata dikumandangkan. Demikian juga di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Demikian juga di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Maka di dalam kitab Injil secara khusus, baik Matius, baik Markus mempunyai cerita yang sama. Sama-sama berbicara tentang pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Dan sama-sama Yesus sendiri berbicara tentang jangan engkau. Artinya Tuhan melarang mereka untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka ada 2 informasi Yesus kepada murid-muridnya di dalam bagian ini. Yang pertama adalah Yesus melarang muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun kalau ia sendiri adalah Mesias. Menjadi pertanyaan bagi kita. Dia mengatakan kepada muridnya, siapa aku? Dan muridnya mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Tetapi mengapa Yesus yang harusnya diberitakan, yang harusnya disampaikan, tetapi dia melarang murid-muridnya untuk menyatakan hal ini. Maka di dalam bagian ini kita bisa belajar bersama-sama. Ada alasan penting, secara khusus dalam alasan politik, yaitu menghindari konsep Mesias dalam konteks politik khususnya. Masyarakat yang ada pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa mengharapkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu secara fisik. Popularitas yang bisa memicu pemberontakan politik prematur. Ada 2. Kemudian yang berikut adalah
Kalau sampai mereka menyampaikan di tengah-tengah orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias, maka ini adalah penghinaan bagi raja yang berkuasa saat itu. Karena Mesias selalu diidentikan dengan orang yang besar atau raja atau yang diurapi yang notabene sedang memimpin. Sedangkan Yesus baru muncul. Tiba-tiba kalau diakui di tengah-tengah masyarakat, maka ini akan menjadi problem yang luar biasa yang akan membawa kepada kesalahpahaman orang-orang pada waktu itu. Sehingga dalam alasan ini Yesus melarang mereka. Tetapi tidak berhenti di sana. Alasan yang berikut adalah murid-muridnya hanya memahami Yesus itu adalah guru mereka. Artinya mereka belum paham sebenarnya Yesus yang adalah guru mereka ini sebenarnya seperti apa. Karena sebagai bukti ketika Yesus mengajar di bait Allah atau di rumah Allah, itu mereka bisa tercengang, bisa kagum dengan pengajaran dan mereka bingung sebenarnya siapa dia. Murid bersama dengan gurunya bertanya siapa dia. Siapa gerangan orang ini? Maka ada begitu banyak yang Yesus lakukan justru memunculkan pertanyaan bagi murid-muridnya. Kemudian alasan yang berikut adalah waktu Yesus mengatakan Yesus akan menderita, mati lalu bangkit. Tetapi ayat yang kita baca, Petrus menarik Yesus. Waktu Petrus menarik Yesus, dia tegur. Dia menegur Yesus dan mengatakan bahwa itu sekali-kali tidak akan terjadi. Maka di dalam konsep pemikiran muridnya, mana mungkin itu terjadi kepada guru mereka. Penderitaan apa yang akan dihadapi? Kok bisa guru menyampaikan itu kepada murid? Tetapi pemberitahuan Yesus kepada muridnya justru mereka membuat mereka tidak mampu memahami bahwa Yesus sedang berbicara dirinya dan apa yang akan terjadi. Dan yang berikutnya adalah muridnya tidak memahami kedatangan Kristus dalam dunia. Maka berbagai cara mereka mau menyelamatkan Yesus. Tetapi ketidakmampuan mereka memahami tentang Kristus yang bukan hanya bicara tentang guru, tetapi lagi berbicara tentang Sang Juru Selamat, tidak dipahami sehingga mereka hidup di dalam pemahaman yang masih sangat sederhana. Artinya pengenalan mereka itu hanya sebatas guru yang biasa melakukan mujizat dan segala macam. Maka di dalam bagian ini ada begitu banyak juga kita sebagai orang percaya memahami atau belajar tentang Kristus itu di dalam hidup kita. Tetapi kadang berapa banyak kegagalan yang terjadi. Hanya tahu Yesus Tuhan itu Juru Selamat. Hanya tahu bahwa Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Memimpin kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Tetapi berapa banyak kegagalan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian berita yang kedua adalah sesudah Yesus melarang tentang jangan menyampaikan, memperkenalkan siapa aku ini. Maka dia memberikan di ayat yang kita baca tadi yang kedua. Yesus memberitahukan anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Ketika kita mempelajari bagian ini, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa Yesus melarang? Yesus tadi di atas melarang untuk memberitahukan bahwa dia Mesias. Tetapi di ayat selanjutnya dari perikop yang kita baca. Tapi sejak saat itu Yesus mulai mengajarkan mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa anak manusia akan banyak menanggung penderitaan. Sesuatu yang berbeda. Dilarang di atas, disampaikan di bagian berikutnya. Maka dari sini kita bisa melihat dan kita bisa belajar penderitaan seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Maka ketika berbicara salib, dia mengatakan anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Akan ditolak, akan dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua konsep yang disampaikan ini tidak mampu dipahami oleh murid-muridnya. Karena apa? Karena mereka bukan memikirkan apa yang sedang Yesus kerjakan. Mereka tidak mampu memahami apa yang Allah sedang lakukan melalui pribadi anaknya Yesus Kristus.
Murid-muridnya hanya memikirkan apa yang mereka pikirkan tentang dunia, tetapi tidak memikirkan tentang kerajaan Allah yang sedang dikerjakan oleh Kristus pada waktu itu. Maka ketidakmampuan mereka secara khusus untuk memahami apa yang Yesus sampaikan, maka Petrus seakan-akan mau membela. Petrus seakan-akan membela, menunjukkan bahwa dia murid yang setia, yang bisa membela gurunya. Maka dari sini kita bisa melihat ketika Yesus menyampaikan itu adalah bagian dari kitab Yesaya, nubuatan kitab Yesaya yang akan terjadi pada pribadi Kristus itu sendiri. Yang menunjuk kepada Mesias, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Di dalam bagian ini, di ayat sebelumnya, di dalam penderitaan Kristus itu digambarkan orang-orang tidak lagi mengenal dia. Enggak mampu mengenal wajah Kristus. Tidak ada yang mau melihat dia. Semua memalingkan wajahnya kepada Yesus. Karena yang terjadi pada diri Yesus itu menunjukkan ketidakmampuan manusia melihat bahwa dia sudah menyampaikan bahwa penderitaannya itu begitu banyak yang akan dia hadapi. Maka dalam bagian ini, ketika Yesus mengungkapkan bagian ini melalui nubuatan Yesaya, kita bisa belajar bersama-sama tujuan penting dari pemberitahuan Yesus kepada muridnya. Yang pertama, supaya murid itu tidak menjadi kecewa. Mengapa Yesus mengatakan supaya kamu itu enggak jadi kecewa menjadi muridku? Karena di ayat-ayat selanjutnya dikatakan demikian. Sesudah Yesus menyampaikan penderitaan yang dia akan alami, murid-murid itu begitu membela. Tetapi Yesus mengatakan, ingat ya, kalau kamu mau ikut aku, kamu mau percaya kepadaku, maka engkau akan menanggung akibatnya. Engkau akan memikul salib dan mengikut aku. Artinya apa? Bahwa Yesus sedang menyampaikan penderitaan dan ini juga yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Ini juga yang akan terjadi kepada orang-orang yang percaya secara khusus murid-muridnya yang ada pada waktu itu. Maka dalam situasi seperti ini sebagai guru yang baik, dia membekali muridnya. Ingat, saya akan mengalami penderitaan yang banyak. Saya mau menyampaikan hal ini kepadamu. Sehingga ketika engkau melihat aku dalam penderitaan, jangan sampai engkau justru kecewa. Kok saya punya Tuhan? Saya punya guru. Saya punya pemimpin. Kok seperti ini? Tak mampu menghadapi manusia yang ada pada waktu itu. Seakan-akan gak punya kekuatan apa-apa. Yang tampil adalah kelemahannya. Bagaimana saya berguru kepada guru yang akan mengalami banyak penderitaan. Dan bagian ini mau mengingatkan kepada kita. Kalau dikatakan supaya murid itu tidak menjadi kecewa. Mau mengingatkan bahwa ternyata mau mengikut Kristus itu tidak semudah ketika kita hadir dalam gereja. Tidak semudah ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak semudah ketika kita mampu berdoa hari lepas hari. Tetapi ada satu penundukan diri di mana kita belajar memahami tentang kehendak Tuhan. Sehingga kehendak diri kita semakin ditekan ke bawah. Kalau bisa itu tidak muncul ke permukaan. Karena yang harus tampil adalah kehendak Tuhan. Maka ketika dikatakan penderitaan itu juga akan menimpa murid-muridnya. Jangan sampai kamu kecewa. Loh, kok kalau guru bisa mengalami penderitaan, masa kami muridnya juga mengalami penderitaan? Harusnya guru saja dong yang mengalami, bukan murid. Tetapi baru guru menyampaikan, murid sudah membela. Itu hebatnya murid Kristus waktu itu. Belum selesai Yesus ngomong, sudah dapat pembelaan. Kalau kita sekarang seperti apa? Pembelaan dari siapa? Siapa yang mau membela kita? Ternyata Tuhan gak butuh pembelaan. Ikut Tuhan hanya butuh mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian hal yang berikut. Tujuan yang kedua yang sangat penting adalah supaya murid tidak menolak Yesus. Kenapa hal ini diungkapkan? Kalau kita membaca di dalam Injil, khususnya Injil Yohanes, maka kita menemukan di pasal yang ke-16 adalah demikian.
Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena Yesus mengatakan, ingat, kamu itu kalau ikut saya, kamu dikatakan kamu akan menyangkal diri, kamu akan pikul salib dan ikut saya. Maka ungkapan-ungkapan itu lagi menunjukkan betapa tidak mudahnya mengikut Kristus pada waktu itu. Engkau akan mengalami penganiayaan, engkau akan dikucilkan, engkau akan ditolak, engkau tidak akan diterima. Sebagaimana Kristus mengalami itu juga yang akan terjadi. Nah kalau buat kita sekarang ini, kita pasti tidak akan mengalami hal seperti ini. Karena kita nggak mampu dengan situasi seperti ini. Saya ingat ketika kami di Pontianak melayani di satu perkebunan, kami disebut sebagai saksi Yehova. Mereka nggak menerima kami disebut sebagai saksi Yehova. Dan berkali-kali mereka menolak kami untuk tidak melayani di tempat itu. Tetapi kami tetap belajar untuk pergi melayani. Tapi itu masih hal yang sangat sederhana. Penolakan mereka juga nggak datang pukul kami. Mereka juga nggak datang marahin kami. Mereka menolak secara istilahnya memberikan isyarat aja. Tetapi dalam bagian ini ketika kita belajar dari kebenaran. Ketika Yesus mau supaya mereka jangan sampai kamu kecewa dan menolak aku. Karena apa? Karena memang mengikut Tuhan kamu akan mengalami hal yang berbeda. Sesuatu yang sudah terbiasa kita jalani sebagai orang percaya. Ketika mulai mengikut Kristus maka semua itu kita mulai tanggalkan. Segala bentuk keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Step by step kita meninggalkannya. Tetapi jujur kadang kita udah tinggalkan kita ambil lagi kita bawa lagi. Kita pakai lagi. Karena apa? Meninggalkan sesuatu yang enak buat diri kita. Meninggalkan sesuatu yang menyenangkan kita itu enggak mudah. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena jangan sampai kamu kecewa dan menolak aku. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 dikatakan demikian. Kamu itu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Maka dalam konsep ini lagi mau mengungkapkan penderitaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya ketika dia benar-benar mengikuti gurunya. Ketika dia benar-benar mengikuti ajarannya. Ketika dia benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Kamu akan dikucilkan. Kalau kita beribadah kita nggak ditegur. Kalau kita mungkin melayani kita nggak dihargai. Kira-kira seperti apa perasaan kita? Saya udah gak mau ibadah lagi. Saya gak mau ke gereja sana. Kenapa? Saya datang ibadah dicuekin. Saya datang di ibadah gak dihormati. Saya datang ibadah gak dihargai. Kalau mental kekristenan kita masih sampai di situ. Betapa dangkalnya kita memahami kebenaran itu. Betapa dangkalnya kita memahami tentang Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Maka dia mengatakan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kalau kita perhatikan ini, orang yang tidak suka kebenaran, orang yang tidak menyukai Kristus dikatakan saat yang bersamaan mereka berpikir mereka sedang melakukan yang baik bagi Tuhan. Saat yang bersamaan mereka berpikir mereka sedang berbakti kepada Allah. Padahal sesungguhnya justru mereka jauh dari kebenaran itu. Maka seberapa banyak pemahaman kita akan kebenaran. Jangan sampai itu menjadi bagian yang akan justru menjatuhkan kita. Persis ketika Yesus menyatakan bahwa mulai saat ini aku akan mengalami penderitaan. Penderitaan itu terjadi di mana? Ternyata bukan di luar. Alkitab menuliskan dari ayat yang kita baca tadi. Mulai dari tua-tua Israel yang ada di lingkungan itu sendiri. Kemudian dikatakan mulai ada ahli-ahli Taurat yang ada di dalam bait Allah. Artinya tidak jauh dari kumpulan-kumpulan orang yang percaya. Dan tantangan itu pasti akan selalu ada. Tetapi biarlah itu akan mengukur kita untuk apa? Mengukur supaya kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan dan melihat, oh iya,
Saya percaya. Tapi saya belajar untuk apa? Menundukkan diri kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan tadi pagi yang disampaikan oleh Pak Sastra Sembiring mengatakan, bagaimana melihat ketika anak manusia akan dianiaya. Itu lagi menunjukkan ketaatannya kepada Sang Bapa. Itu lagi menunjukkan bahwa kerelaannya. Itu lagi menunjukkan betapa dia tetap percaya kepada Sang Bapa yang memerintah dia. Sehingga dia melakukan hal itu. Kemudian dari bagian ini juga kita bisa belajar. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Maka dari sini kita bisa belajar. Murid yang bersama dengan Kristus saja tak mampu memahami secara utuh. Bersama-sama dengan Tuhan setiap hari tapi tidak mampu memahami secara utuh. Kita yang hanya 1 minggu 1 kali beribadah. Sejauh mana pemahaman kita akan kebenaran itu. Bahkan mungkin dalam 1 minggu kita berkali-kali membaca firman Tuhan. Tetapi sejauh mana kita mengenal baik Sang Bapa itu. Dari sini menjadi sebuah ukuran bagi kita. Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Maka sikap perlawanan yang kita tunjukkan dalam ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau menunjukkan kita tidak mengenal baik Kristus. Bapa yang kita percaya. Karena apa? Kalau kita benar-benar mengenal baik, tidak mungkin kita berhitung untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin kita berhitung untuk datang kepada Tuhan. Tidak mungkin kita berhitung untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi kita akan memberi yang terbaik. Karena apa? Karena kita mengenal Dia. Kita mengenal Sang Bapa. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus sudah memberi bekal kepada murid-muridnya. Bahwa ada begitu banyak peristiwa yang akan terjadi baik sebagai guru maupun kamu sebagai murid. Sehingga kalau kita baca secara keseluruhan maka kita menemukan Yesus sudah mengingatkan kepada mereka. Tetapi murid-muridnya pun gagal untuk memahami dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Bahkan menyangkal Tuhan. Nggak peduli lagi dengan Kristus. Ketika berada di puncak penderitaan itu. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Sejauh mana kita menjadi orang percaya, berapa lama kita menjadi orang percaya, persoalan apa yang paling besar, tantangan apa yang paling menyita waktu kita, sehingga membuat kita malah tidak baik di hadapan Tuhan. Bukankah itu menjadi sebuah koreksi dalam diri kita? Semakin kita giat bekerja, biarlah semakin giat kita menunjukkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Jangan sampai kita berkata, saya nggak ingat, saya lupa apa yang sudah kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Yesus mengingatkan baik-baik kepada muridnya. Aku mengatakan ini supaya apabila waktu itu datang, ingat aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Maka itu menjadi hal yang penting untuk kita ingat di dalam kehidupan kita. Sejauh mana perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mau menunjukkan kepada kita bahwa anak manusia akan dianiaya, itu adalah merupakan perjalanan hidup yang akan menuju kepada penyaliban, di mana dunia semua membenci dia. Tetapi yang sangat menyakitkan ketika perjalanan menuju ke penderitaan di atas kayu salib, murid-muridnya semua menjauh. Murid-muridnya semua meninggalkannya. Maka ukuran kita sebagai orang yang percaya saat ini, apakah dunia sudah pernah membenci kita? Tantangan apa kita ikut Tuhan membuat kita dibenci oleh dunia? Apa yang pernah terjadi yang membuat, saya kecewa, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Kalau beberapa waktu lalu seorang ibu berkata, saya kecewa dengan Tuhan yang saya percaya. Saya kecewa dengan Tuhan yang sudah puluhan tahun, lebih dari 60 tahun yang saya percaya. Ketika
suaminya dipanggil oleh Tuhan. Ibu ini kecewa dengan Tuhan. Dia begitu kecewa karena apa? Dia sudah memberi segala-galanya dalam hidupnya. Tetapi kenapa Tuhan memanggil suaminya yang dia kasihi? Artinya apa? Puluhan tahun dia mengikut Tuhan. Puluhan tahun dia belajar firman Tuhan bersama dengan suaminya. Tetapi sampai pada satu titik dia kecewa dengan Tuhan. Baru-baru ini juga seorang anak muda mengatakan, iya. Orang bilang jadi orang Kristen itu gampang. Katanya cukup percaya saja, aman perjalanan hidup. Tetapi yang terjadi dalam kehidupannya justru sebaliknya. Percaya kepada Tuhan malah dia dibenci oleh keluarganya. Percaya kepada Kristus malah dia tidak dianggap oleh keluarganya. Percaya kepada Kristus membuat dia jauh dari saudara, rekan, teman-temannya sendiri. Kok seperti itu? Sehingga pada titik terakhir dia bilang, iya, ternyata enggak mudah jadi orang Kristen. Jadi percaya pada Kristus. Tapi biarlah aku tetap dikuatkan dan dimampukan untuk melewati setiap proses kebencian dari orang-orang yang tidak menyukai saya menjadi percaya pada Kristus. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Sebagai pelajaran penting bagi kita adalah yang pertama, mendengar tapi tidak memahami firman Tuhan. Jangan sampai puluhan tahun kita belajar firman Tuhan. Puluhan tahun kita berbicara firman Tuhan. Puluhan tahun kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita tidak memahaminya. Maksudnya apa? Jangan sampai itu hanya sampai pada tatanan pengetahuan kita. Tapi tidak pernah teraplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai berdiri hanya seperti itu. Maka kita sama seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Kita bisa berbicara kebenaran. Tapi kita nggak mampu memahaminya. Ada begitu banyak orang berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi begitu banyak pengertian tentang kebenaran firman Tuhan dilanggarnya setiap waktu. Maka bukankah kita nggak memahami firman Tuhan? Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya suka mendengar. Tapi ketika ada teguran, kita marah. Ketika kita dinasehati, kita nggak peduli. Ketika kita diingatkan untuk tetap melakukan yang benar, kita merasa kita yang benar. Kalau kita masih seperti itu, mari kita belajar bersama untuk masuk dalam ketertundukan kita kepada kebenaran. Kita mendengar, memahami, dan kita kerjakan di keseharian hidup kita. Tidak mudah memang, tapi itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan bahwa penderitaan itu pasti terjadi. Kan orang bilang, kenapa sih orang Kristen harus menderita? Loh, firman Tuhan sudah menyampaikan, mulai dari guru sampai muridnya itu akan mengalami hal yang sama. Penderitaan yang luar biasa. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, kita tidak mengalami penderitaan yang mungkin seperti para rasul pada waktu itu. Tetapi ketika kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan bagaimana iman itu harus bertumbuh. Iman yang bertumbuh dikatakan, kalau engkau mau beribadah dengan sungguh kepada Kristus, engkau akan menderita. Dalam terjemahan lain dikatakan, kalau engkau mau beribadah sungguh kepada Tuhan, engkau akan dianiaya. Maka dalam konteks Paulus mengingatkan kepada Timotius, mengungkapkan betapa besar tantangan pada waktu itu. Tapi untuk mempertahankan imannya dia harus membayarnya dengan penganiayaan. Tapi dikatakan, mau beribadah sungguh kepada Kristus, engkau mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Orang kita beribadah kita gak pernah mengalami penganiayaan. Kita beribadah, kita hanya mampu memberi waktu kita. Kita hanya mampu memberi telinga kita. Untuk kita mendengar firman Tuhan. Untuk kita duduk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Adakah yang menderita? Nggak ada yang menderita. Kita cuma mengorbankan waktu kita sebentar saja. Tapi kadang itu kita pun lalai. Nggak mampu memberi yang terbaik. Tak mampu kita memberi apa yang Tuhan inginkan. Maka penderitaan pasti terjadi. Maka ini bukan menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa orang percaya kok menderita? Tetapi Alkitab juga mengatakan,
Kalau kita menderita, karena itu sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dan membuat iman kita bertumbuh. Dan itu kita harus berbahagia. Kita harus berbahagia dengan setiap penderitaan yang membuat kita semakin mengenal anak manusia yang dianiaya itu. Jangan sampai seperti yang digambarkan oleh muridnya. Mau membela gurunya, ditariknya gurunya, ditegurnya gurunya. Tapi dia salah. Dia berani memanggil gurunya, menegur gurunya, salah. Nah kalau kita seperti apa? Terhadap Tuhan kita. Jangan sampai juga kita punya sikap yang sama. Merasa mampu, merasa benar, tapi sebenarnya kita salah. Hati-hati dalam bagian ini. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya diperhadapkan dengan persoalan kehidupan yang tidak pernah berhenti. Mungkin di dalam pelayanan kita, mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah rutinitas kita setiap hari. Dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Sering kali kita diperhadapkan dengan persoalan yang membuat kadang kita nggak mampu. Tapi jangan sampai peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana yang terjadi dalam lingkungan pelayanan pekerjaan dan lingkungan keluarga membuat kita kecewa dengan Tuhan. Apalagi menolak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi karena apa? Firman Tuhan mengatakan, aku telah mengatakannya kepadamu. Maka kekuatan dari kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan buat kita dalam kita menjalani kehidupan. Seperti kita membangun kehidupan rumah tangga yang begitu saling mengasihi, saling mencintai. Biarlah itu terpelihara sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai di tengah perjalanan kita tampar istri kita. Jangan sampai di tengah perjalanan kita maki-maki suami kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan setiap rumah kita pasti punya firman Tuhan. Dan lebih-lebih lagi, firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita menjadi bait Allahnya yang kudus. Jangan kita merusaknya hanya karena keinginan kita yang sifatnya bahagianya sementara. Tapi kita lupa bahagia kekal yang Tuhan beri bagi kita sebagai orang yang percaya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan berjalan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Amin. Mari kita berdoa.